Andai kata ada footage behind the scene gitu, barusan seru sekali, Mirsa. Saya cuma bisa diam saja ini karena the real argument starts here begitu. Waduh, saya pakai bahasa Inggris, salah lagi saya nanti ini. Nggak bisa ini, salah lagi saya bisa kena ini. Jadi pro kontranya di situ. Tapi oke, bukti nanti dulu kita harus paparkan satu persatu mungkin ya. Saya tertarik beberapa yang belum menyebutkan suaranya, singkat saja boleh, tapi saya ingin mendapat Pak Bambang sedikit banyak boleh, Pak Bambang sedikit monggo. Pro dan kontranya adalah akhirnya yang jadi pro dan kontra terbesarnya adalah kalau ini gagal buktinya mana, kalau ini berhasil buktinya mana, begitu kan? Baik, terima kasih. Memang kalau diskusi tentang pendidikan itu ya begini nih, ya karena memang kacamatanya banyak. Jadi dari sudut pandang A, B sampai mungkin Z. Cuma begini, kalau kemudian melihat RSBI, saya ingin memberikan sedikit informasi saja. Atau dari hasil temuan ya, kebetulan saya mungkin cerita sedikit saja Mas Mirza. Teman saya itu mengambil disertasinya itu tentang RSBI di Ohio State University. Ternyata hasil temuannya tidak ada di negara lain yang menjadi acuan RSBI kita. Jadi pertanyaannya bertaraf internasional yang seperti apa? Taraf, kita ambil patokan taraf internasionalnya dari mana? Betul. Sehingga temuannya menjadi bingung juga. Sehingga ditanyakan oleh pengujinya kenapa bisa begini ya. Itu terlepas dari ini ya. Tapi yang jelas ternyata ada hal yang menjadi masalah. Tapi yang kedua yang paling mungkin perlu kita cermati bersama, sebenarnya kan tanggung jawab mencerdaskan anak-anak bangsa itu kan memang sudah menjadi kewajiban pemerintah. Jangan sampai kemudian terkesan meniadakan tanggung jawab pemerintah hanya kepada sekolah-sekolah khusus saja. Dalam hal ini adalah RSBI. Tadi sudah diperdebatkan lah, terlepas pro dan kontra saya tidak mau ikut di dalam persoalan itu. Tapi yang jelas begini, kalau memang kita sudah sepakat ingin meningkatkan kualitas pendidikan kita, mari kita benahi bersama. Kalau mungkin kita yang ada di sini itu pernah ke saudara-saudara kita mungkin di wilayah timur, di Kalimantan, di Sulawesi, mungkin kita tidak akan pernah diskusi tentang ini. Karena sangat jauh sekali ketimpangan yang kemudian terjadi di negara Indonesia. Kita di sini sekarang kemudian mengejar tentang mutu dan segala macamnya. Ternyata di daerah-daerah di kawasan wilayah timur masih banyak sekolah yang tidak memiliki guru misalnya. Ini kan menjadi hal yang juga perlu kita pikirkan. Berarti ada beberapa poin yang saya ambil Pak. Yang pertama adalah acuan dari patokan internasional dari mana, kemudian apakah bisa itu acuan dijadikan kebiauyah gitu, satu negara Indonesia Raya sama semua begitu ya? Iya. Terus ada hal yang menarik tadi begini tentang Surabaya, Memang Surabaya menurut saya itu hal yang unik. Memang Permendiknas tidak bisa mengatur otonomi daerah, tidak bisa mengatur perda. Surabaya itu memang berulang kali sudah melakukan hal yang menurut saya mungkin terobosan, tapi menurut saya mungkin akhirnya menjadi kontradiktif. Misalnya tentang, saya ada sedikit melenceng ya tentang Permendiknas, tentang pengangkatan kepala sekolah. Surabaya tidak mau ikut pusat, atau masih belum mau. Surabaya gaya-gayaan gitu, atau gimana? atau bagaimana? Saya sih orang awam aja. Karena otonomi daerah kan ini kemudian merasa kan? Bahwa ketika sudah memiliki kewenangan terhadap pengelolaan daerah, maka Permendiknas tidak bisa mengatur itu. Sehingga ini tidak pernah dilakukan, termasuk tadi Pak Sulis menjelaskan tentang RSBI yang panduan pusatnya seperti ini. Surabaya mungkin kemudian bisa saja melakukan hal yang tidak. Baik. Iya. Baik Pak, saya harus tahan sebentar karena ada beberapa yang lain. Pak Yanis, Pak Beni Janis boleh singkat Pak, mungkin dari orang tua murid begitu ya. Ini kok kasih ini SBI ini ibarat sebuah anak kita datang ke sebuah rumah makan. Di situ diletakkan spaghetti sama gado-gado. Betul, saya setuju itu coba-coba. Kenapa? Anak kita tanya, nak mau yang mana nak? Lidah anak Indonesia pasti mengatakan akan memilih gado-gado. Tapi kalau nggak dicoba dengan spaghetti, dia juga tidak tahu. Itu saya betul, itu sistem di pendidikan Indonesia sangat coba-coba. Dan satu lagi yang sangat disesalkan bahwasanya Menteri Pendidikan tidak komit dengan apa yang sudah distandarkan oleh pendidikan internasional saat ini. Jadi saya setuju tidak setuju MK itu sudah final. Baik. Masalah nanti gimana kelanjutannya? Ya kita bicara dengan hati nurani kita. Apakah SBI itu bagus atau tidak? Memang hasilnya untuk saat ini belum ada. Kalau menurut Bapak bagus tidak? SBI itu cuma bagus dalam kapasitas fasilitas. Karena kalau saya lihat sini, yang membedakan SBI dengan sekolah negeri hanya satu, bukan masalah bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia, tapi masalah hasil
fasilitas AC atau tidak AC. Itu saja. AC atau tidak AC. Iya, kenapa? Di RSBI juga ada bahasa Indonesianya, tapi sedikit. Saya juga setuju bahasa pendidik di RSBI tidak komitmen. Baik. Demikian. Terima kasih Pak Janis. Saya ke Pak Cahyo Yuda, betul ya Pak? Monggo, silahkan. Terima kasih Mas. Apapun keputusan itu memang sudah harus dilaksanakan. Namun saya sebagai kebetulan anak saya itu 2. Satu masuk di RSBI di Surabaya, yang di SMA, dan satu di SMP di Sidoarjo. Dua-duanya RSBI beda kota ya? Iya. Nah, ada sesuatu yang menarik. Memang semenjak dia masih SD, dia sudah mempunyai sebuah angan-angan untuk masuk di sekolah RSBI. Karena memang dia mempunyai cita-cita bahwa dengan masuk di sekolah RSBI itu, dia akan berhasil. Harapannya adalah dia akan berhasil sesuai dengan harapan dia. Nah, ini memang kalau kita melihat dari kacamata pendidikan kita, memang nampaknya bahwa sebetulnya RSBI ini ada nilai-nilai positif yang bisa menjadikan siswa itu berkompetisi. Ya. Karena dari sinilah dia akan bisa mengukur sejauh mana sih sebetulnya dari apa yang ada pada dirinya untuk mencapai sesuatu yang sekiranya itu diperebutkan oleh banyak pihak. Baik, Pak saya boleh potong sejenak Pak. Iya. Dengan adanya begini, putra-putri Bapak ada yang SMA, ada yang SMP, RSBI dibubarkan nih, gitu. Kekecewaannya terasa tidak? Iya. Saya rasa ini menjadi suatu hal yang sangat mengecewakan bagi anak didik kita untuk yang satu generasi ini, ya. Atau kalau boleh kita katakan pada tahun-tahun ini mereka menjadi resah, ya. Mau dikemanakan mereka? Nah ini yang harus dipikirkan oleh pihak pemerintah bahwa apa akibatnya dengan adanya sebuah keputusan ini. Karena yang jelas bahwa mereka itu sudah punya keinginan semenjak awal bahwa mereka ingin masuk sekolah RSBI ini karena cita-cita tertentu. Dan ada kebanggaan juga ya Pak ya? Baik, ada kekecewaan yang terasa ya? Iya betul. Baik, harapan Bapak sebagai orang tua berarti paling tidak yang ini diselesaikan sampai akhir tahun begitu? Semestinya ada sebuah aturan yang masa transisi lah ya, sampai di mana ini bisa ditolerir. Karena kalau kita melihat bahwa apapun yang menjadi sebuah keputusan ini kan tentu ada pertimbangan-pertimbangan. Baik. Ya dari sinilah sebetulnya kita berharap bahwa bagaimanapun juga kita tidak begitu saja melepas ataupun begitu saja untuk memutus mata rantai ini yang kemudian kita membiarkan begitu saja. Baik. Ini satu generasi dan jumlahnya sangat-sangat besar. Ya, terima kasih Pak Cahyo Yudo. Pak Saudi, tadi ada beberapa hal nih Pak Satria, Pak Isa juga sama-sama bahasanya kalau berhasil yang mana, kalau tidak yang mana. Masing-masing punya bahan ya, masing-masing punya bahan tolak ukur penilaian berhasil atau tidak begitu. Pak Saudi, menurut Pak Saudi bagaimana? Iya, jadi gini ya, saya kebetulan kan pernah mengambil kebijakan tentang itu di Surabaya. Kalau saya melihat sebenarnya itu RSBI itu cukup positif ya, secara esensial. Artinya secara esensi adalah positif sekali pada pendidikan kita. Karena kita melihat fakta di lapangan itu banyak anak yang di SBI itu cukup bagus lah produknya. Termasuk perguruan tinggi dan lain sebagainya. Itu pertama. Memang ada kalimat gagal disampaikan oleh menteri, pernah memang. Tapi persoalannya adalah bukan persoalan RSBI-nya itu. Tapi persoalannya adalah RSBI menjadi SBI itu pada target yang ditentukan itu tidak tepat gitu loh. Jadi 5 tahun jadi itu harusnya gagal target, bukan gagal konsep begitu. Bukan konsep, target saja. Jadi RSBI 5 tahun mau di SBI sebenarnya. Tapi karena belum siap sehingga setelah dievaluasi maka dinyatakan RSBI-nya belum siap menjadi SBI, gagal gitu. Bukan konsep jadi gagal, tidak. Baik. Jadi sesungguhnya kalau kita melihat secara historis maupun produk yang dihasilkan sebenarnya itu cukup positif. Jadi tidak gagal menurut saya seperti itu. Baik, RSBI tidak gagal tapi gagalnya di konsep, bukan di konsep tapi di capaian ya. Pak Satria menyebutkan bukti keberhasilannya mana karena yang disebutkan adalah gagalnya tadi ya. Ya, saya perlu sampaikan. Sekolah-sekolah RSBI ini walaupun dicabut RSBI-nya,
dia akan tetap menjadi sekolah unggulan. Jadi apa yang dikhawatirkan gitu loh. SMA 5 itu walaupun tidak ada tulisan RSBI-nya, tetap orang kan ke sana kok, gitu loh. Kenapa? Lawang sekolah RSBI ini sejak semula itu memang sekolah unggulan. Apakah RSBI ini sekolah-sekolah yang di tengah atau di bawah? Enggak kan? Sudah di atas, memang sudah sekolah unggulan, terus dikasih cap RSBI. Nah kalau capnya dicopot, mereka akan tetap menjadi sekolah unggulan. Dan siswa akan tetap masuk berebut ke sana, gitu loh. Jadi sebetulnya apa yang itu juga di seluruh Indonesia yang jadi RSBI sekolah unggulan semua sekolah unggulan. Tidak ada satupun sekolah yang bawah ditunjuk menjadi sekolah favorit gitu ya Pak? Semua sekolah favorit menjadi sekolah SBI. Baik. Jadi memang sudah sekolah unggulan gitu loh. Nah sekarang kalau mau dibilang lah kalau katanya banyak yang masuk perguruan tinggi, sejak dulu sebelum ada SBI ya sudah langganan masuk perguruan tinggi. Baik. Kayak SMA 5 itu gitu loh. Baik. Terima kasih Pak Satria, Pak Isa. Waktu kita singkat monggo Pak. Ya, yang mana saya nih, Pak, yang kalau ditanya harus semua RSBI sekolah unggulan, enggak. Di Surabaya ada sekolah-sekolah yang awalnya tidak unggulan, dicap RSBI, kemudian bisa jadi unggul. Jadi datanya Pak Satria perlu dipertanyakan juga kan seperti itu. Nah, ya. Kayak SMA 19, itu bukan sekolah unggul, bukan sekolahan SMA 20. SMA 13 itu bukan sekolah unggul, sekolah pinggiran, tapi diangkat menjadi sekolah RSBI kemudian menjadi merata. Kalau dinyatakan bahwa tidak ada kerugian, saya ada kerugian, mendowngrade dari RSBI menjadi sekolah yang tidak, itu efek psikologinya lebih bahaya daripada dari reguler dinaikkan ke RSBI. Baik, saya harus mengakhiri diskusi ini karena sudah ada aba-aba dan sebagainya. Pak Joko tadi mau menyebutkan ada aturan apa begitu yang lebih detailnya gitu? Singkat aja Pak, saya boleh minta 10 detik atau 20 detik begitu. Aturannya apa sih Pak? Pasal 4 itu ayat 1 di Undang-Undang Nomor 20 2003 secara garis besar menyebutkan bahwa pendidikan di Republik ini harus menjaga dilaksanakan secara demokratis dan tidak ada diskriminasi. Ini barusan demokratis nih Pak, Barusan sangat demokratis, sangat. Bahwa ada perbedaan itu, kita kembalikan dari sini kan maulid, ya toh? Ikhtilafi ummati rahmah. Kalau begitu kementerian kita bagaimana? Kementerian Pendidikan ini kita ajakin demokratis, bisa tidak Pak dalam hal ini? Begini Mas, ini kalau dilihat, jangan dilihat substansi kecilnya. Undang-Undang 2020-2003 ini kalau dibaca, dari pasal 1 sampai akhir itu luar biasa bagusnya. Bahwa kalau ada yang kecil-kecil tidak bagus itu bagian biasa. Kita ini manusia, bahwa ada kekhilafan, ada kekurangan, biar kita sempurnakan. Tapi kalau baca undang-undang itu, bagaimana hebatnya disusun luar biasa. Oleh karena itu, soal RSBI atau unggulan, bahwa ini keputusan MK absolut dilaksanakan, iya. Bahwa sistem yang seperti RSBI kita laksanakan, kalau perlu kita tingkatkan. Gitu. Baik. Kalau misalnya ada pengantar bahasa Indonesia ditambah wajib bahasa Spanyol, bahasa ini, menurut saya luar biasa. Baik, itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Joko. Terima kasih, kita berikan semangat buat semua yang hadir di sini. Saya tidak bisa menyimpulkan banyak kecuali saya akan pesan kepada anak-anak saya, catat hari ini kayak gimana, 20 tahun lagi seperti apa. Yang benar yang mana, yang salah yang mana, semuanya berpendapat di sini mungkin. Terima kasih telah bersama dengan kami. Kita tunggu episode berikut dari Sinetron Pendidikan boleh ya. Saya Mirza Mardana, selamat malam. Sampai jumpa.